warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feby Melia Utami. Saya prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Sekarang sudah semester 3, saya kelas B. Saya akan menyampaikan materi dari Lawrence Kohlberg dalam segi literatur Islam, dan ini bertujuan untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester mata kuliah perkembangan anak dari Bunda Deni Febrini. Teori perkembangan moral Piaget kemudian dikembangkan oleh Kohlberg untuk mengklarifikasikan tahap perkembangan moral dari masa kanak-kanak hingga dewasa. Tahapan perkembangan moral kemudian berlanjut sampai usia 16 tahun. Oleh karena itu, banyak orang yang beranggapan bahwa remaja rentan memiliki masalah moral. Kohlberg kemudian melanjutkan untuk mewawancarai sekelompok remaja untuk menyelesaikan langkah-langkah yang telah disusun Piaget untuk temuannya. Untuk teori perkembangan moral Kohlberg terdiri atas 3 tingkatan yang kemudian setiap tingkatan tersebut dibagi lagi atas 2 tahapan. 3 tingkatan yang dimaksud dalam teori Kohlberg ini adalah tahapan prakonvensional, tahapan konvensional, tahap pasca konvensional. Untuk mengetahui lebih lanjut, mari kita bahas satu persatu. Tahap prakonvensional, pada tahap ini anak sering berperilaku baik dan merespon label budaya benar dan salah. Tetapi ia melihat semua label ini dalam bentuk fisik seperti hukuman, hadiah, kebaikan, ataupun paksaan. Pada tahapan inilah anak akan memfokuskan dirinya terhadap akibat atau konsekuensi langsung dari tindakan mereka yang dapat mereka rasakan sendiri. Misalnya, suatu tindakan dianggap salah secara moral jika orang melakukannya dihukum. Semakin berat hukumannya, semakin tidak adil kejahatannya. Biasanya tahapan ini dialami ketika anak berada pada rentang usia 4-10 tahun. Tahapan konvensional selanjutnya adalah tahapan yang kedua, yaitu tahapan konvensional yang terjadi antara usia 10 dan 13 tahun. Terkadang tahapan ini juga disebut dengan istilah tahapan kecocokan, tetapi istilah itu mungkin terlalu sempit. Pada tahapan ini, anak-anak hanya tunduk pada harapan, keluarga, kelompok, atau negara, dan dipandang layak untuk diri mereka sendiri terlepas dari konsekuensi praktis langsung. Anak tidak hanya menyesuaikan diri dengan tatanan sosial mereka sendiri, tetapi juga berusaha untuk mempertahankan, menegakkan, dan melegitimasi tatanan sosial itu. Tahap pasca konvensional, tahapan ketiga adalah tahapan pasca konvensional yang terjadi setelah usia 13 tahun dan dicirikan oleh pengejaran yang kuat terhadap prinsip-prinsip moral yang otonom dan independen, dengan validitas dan penerapan terlepas yang dari otoritas kelompok atau individu yang mewakili mereka, dan terlepas juga dari kelompok atau individu yang memegang identifikasi yang mewakili yang individu dengan individu atau kelompok tersebut. Pada tahapan ini ada upaya yang pasti untuk mengartikulasikan nilai-nilai dan prinsip moral yang valid dan dapat diterapkan secara mandiri dari otoritas kelompok atau individu yang menganut prinsip-prinsip tersebut. Tahapan ini juga dapat disebut sebagai tahapan berprinsip, dan pada tahapan ini setiap orang diharapkan memiliki pendapat, perspektif, dan nilai yang berbeda, dan penting agar mereka untuk dihormati dan dihargai tanpa adanya prasangka. Sejalan dengan teori perkembangan moral Kohlberg, dalam Islam pendidikan karakter adalah salah satu aspek yang diutamakan. Ingatkah kita dengan hadis Rasulullah SAW yang memerintahkan kepada kita, khususnya kepada orang tua, agar mendidik anak tentang tauhid dimulai sejak dini. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, jadikanlah kalimat pertama yang diucapkan oleh anak adalah kalimat la ilaha illallah dan bacakan kepadanya menjelang maut. La ilaha illallah. Hadis riwayat Ibnu Abbas. Selain itu, ada lagi satu hadis yang dimana Rasulullah SAW secara jelas mengajarkan kepada kita tentang tahapan-tahapan dalam memberikan pendidikan karakter pada anak. Anas radhiyallahu anhu pernah mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa anak itu pas hari ke-7 kelahirannya disembelihkan akikahnya serta diberikan nama dan disingkirkan dari segala kotoran-kotoran.
Jika ia telah berumur 6 tahun, maka didiklah ia beradab susila. Jika ia telah berumur 9 tahun, pisahkanlah tempat tidurnya. Jika ia telah berumur 13 tahun, dipukul agar mau sholat. Jika ia telah berumur 16 tahun, boleh dikawinkan. Setelah itu ayah berjabat tangan dengannya dan mengatakan, saya telah mendidik, mengajar, dan mengawinkan kamu. Saya mohon perlindungan kepada Allah dari fitnah-fitnah di dunia dan siksaan di akhirat. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Dari dua hadis tersebut, dapat kita simpulkan bahwa Islam sangat memandang mulia apabila hal tersebut berkaitan dengan proses pendidikan karakter pada anak. Pada hakikatnya pun Rasulullah ditunjuk oleh Allah sebagai nabi yang memberikan pencerahan dan contoh karakter mulia yang selayaknya dimiliki setiap manusia di dunia ini. Rasulullah sebagai membawa misi pendidikan karakter berupaya untuk mengajarkan pola didik karakter anak sedini mungkin. Dimulai dengan mendidik akhlak dengan pengajaran akhlakul karimah seperti moral dan etika saat anak berusia 6 tahun, kemudian dilanjutkan dengan pengajaran tanggung jawab terhadap diri sendiri pada umur 7 tahun, kemudian kemandirian pada anak saat anak menginjak usia 9 tahun. Dilanjutkan dengan mengajarkan anak tentang bersosialisasi dalam kehidupan bermasyarakat pada anak usia 13 tahun. Dari hadis ini juga lah terdapat kemiripan tentang pendidikan karakter anak menurut ajaran Rasulullah dengan pendidikan karakter yang didasarkan pada teori perkembangan moral Holberg. Karena sejatinya Allah mengetahui kebutuhan makhluknya dan Islam sangat memandang penting tentang sebuah pendidikan karakter terhadap anak yang dimulai sejak dini. Dengan harapan karakter yang telah dibangun sedari kecil ini menjadi langkah awal untuk mendidik anak-anak menjadi generasi penerus bangsa yang berintelektual dan berbudi pekerti luhur sesuai dengan nilai moral dan norma serta aturan yang ada. Itu saja sekian materi yang saya sampaikan mengenai bagaimana materi teori perkembangan dari Lawrence Kohlberg yang didalamkan dalam perspektif Islam. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Lestari dari kelas 3B. Teori perkembangan moral. Menurut Lawrence Kohlberg mengajukan teori perkembangan moral berdasarkan teori Piaget, yaitu dengan pendekatan organisme melalui tahapan perkembangan yang mempunyai urutan tertentu dan berlaku secara universal. Selain itu, Kohlberg juga menyelidiki struktur proses berpikir yang mendasari perilaku moral behavior. Tahap perkembangan moral merupakan ukuran tinggi rendahnya moral seseorang berdasarkan perkembangan penalaran moral seperti yang diungkapkan oleh Lawrence Kohlberg. Teori ini berpendapat bahwa penalaran moral menjadi dasar perilaku etis memiliki 6 tahap perkembangan yang dapat diidentifikasi mengikuti perkembangan keputusan moral. Seiring dengan bertambahnya usia yang mula-mula dipelajari oleh Piaget yang menyatakan bahwa logika dan moralitas berkembang melalui tahapan konstruktif, Kohlberg memperluas pandangan dasar ini dengan menetapkan bahwa proses perkembangan moral pada prinsipnya berkaitan dengan keadilan dan perkembangannya terus berlanjut sepanjang hidup. Meskipun ada dialog yang mempertanyakan implikasi filosofis dari penelitiannya, Kohlberg menggunakan cerita tentang dilema moral dalam penelitiannya, dan dia tertarik pada bagaimana orang membenarkan tindakan mereka ketika mereka berada dalam dilema moral yang sama. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan moral. Peneliti perkembangan telah mengidentifikasi sejumlah faktor yang berkaitan dengan perkembangan penalaran dan perilaku moral, perkembangan kognitif umum, perkembangan akal dan rasional, masalah dan dilema moral, dan perasaan diri. 1. Perkembangan kognitif umum. Penalaran moral yang tinggi atau lanjutan, penalaran yang mendalam tentang hukum-hukum moral dan nilai luhur seperti kesetaraan, keadilan, hak asasi manusia, memerlukan refleksi mendalam terhadap gagasan yang abstrak. Jadi, dalam batasan tertentu, perkembangan moral bergantung pada perkembangan kognitif. Misalnya, anak-anak yang berbakat secara intelektual umumnya lebih sering berpikir tentang isu-isu moral dan bekerja keras untuk mengatasi ketidakadilan di komunitas lokal atau dunia pada umumnya.
dibandingkan teman-temannya. Namun, perkembangan kognitif tidak menjamin perkembangan moral. Terkadang siswa berpikir secara abstrak tentang materi akademik dan pada saat yang sama bernalar secara profesional, yaitu egois. 2. Penggunaan rasio dan dasar pemikiran. Anak-anak lebih memperoleh manfaat dalam perkembangan moral ketika mereka memikirkan kerugian fisik dan emosional yang disebabkan oleh perilaku tertentu terhadap orang lain. Menjelaskan kepada anak-anak mengapa perilaku tertentu tidak dapat diterima dengan fokus pada sudut pandang orang lain dikenal sebagai induksi. 3. Masalah dan dilema moral. Dalam teorinya tentang perkembangan moral, Kolber menyatakan bahwa anak berkembang secara moral ketika mereka menghadapi dilema moral yang tidak dapat diatasi secara memadai dengan menggunakan tingkat penilaian moral mereka pada saat itu. Dengan kata lain, ketika anak menghadapi situasi yang menyebabkan ketidakseimbangan, dalam upaya membantu anak-anak yang menghadapi dilema seperti itu, Kolber menyarankan agar guru menawarkan penalaran moral satu tingkat di atas tingkat yang dimiliki anak-anak pada saat itu. Kolber percaya bahwa dilema moral dapat digunakan untuk meningkatkan tingkat penalaran moral anak, namun hanya selangkah demi selangkah. Ia berteori bahwa cara anak berkembang dari satu tingkat ke tingkat berikutnya adalah melalui interaksi dengan orang lain yang penalarannya satu atau paling banyak 2 tingkat di atas penalarannya. 4. Perasaan diri. Anak-anak lebih mungkin lebih dalam perilaku moral ketika mereka berpikir bahwa mereka sebenarnya mampu membantu orang lain. Dengan kata lain, ketika mereka memiliki pemahaman diri yang tinggi tentang kemampuan mereka untuk membuat perbedaan. Selanjutnya, pada masa remaja, beberapa remaja mulai menginteraksikan komitmen mereka terhadap nilai-nilai moral ke dalam identitas mereka. Secara keseluruhan, mereka menganggap diri mereka sebagai orang yang bermoral dan penuh perhatian peduli terhadap hak dan kesejahteraan orang lain. Tindakan altruistis dan belas kasih yang mereka lakukan tidak hanya terbatas pada teman dan orang yang mereka kenal saja, namun juga meluas ke masyarakat. 6. Kritik terhadap teori Kolber. Salah satu keterbatasan penelitian Kolber adalah sebagian besar melibatkan anak laki-laki. Penelitian mengenai penalaran moral anak perempuan menemukan pola yang sangat berbeda dengan pola yang ditemukan oleh Kolber. Ketika penalaran moral anak laki-laki terutama berkisar pada isu keadilan, anak perempuan lebih tertarik pada isu kepedulian dan tanggung jawab terhadap orang lain. Misalnya bahwa laki-laki dan perempuan menggunakan kriteria moral yang berbeda, bahwa penalaran moral laki-laki terfokus pada hak-hak setiap orang, sedangkan penalaran moral perempuan lebih berfokus pada tanggung jawab satu sama lain terhadap orang lain. Kritik lain terhadap karya Kolber adalah bahwa anak kecil seringkali dapat berpikir tentang situasi moral dengan cara yang lebih canggih daripada tingkat yang ditemukan oleh teori tersebut. Berargumentasi bahwa anak kecil menaruh perhatian pada aturan moral seperti tidak berbohong dan mencuri yang didasarkan pada prinsip keadilan dan aturan sosial konvensional, seperti tidak mengenakan piyama ke sekolah yang didasarkan pada konsensus dan etika sosial. Keterbatasan paling penting dari teori Kolber adalah teori ini berkaitan dengan penalaran moral dan bukan perilaku aktual. Banyak orang di tingkat yang berbeda perilaku sama, dan orang-orang di tingkat yang sama seringkali berperilaku berbeda. Selain itu, konteks dilema moral juga memegang peranan penting. Thomas dan Rees dan kawan-kawan berpendapat bahwa penjelasan perilaku moral harus memperhatikan penalaran moral tetapi juga kemampuan untuk menafsirkan secara akurat apa yang terjadi dalam situasi sosial. Motivasi untuk memiliki perilaku moral dan kemampuan sosial yang diperlukan untuk benar-benar melaksanakan rencana tindakan moral.